Dia sudah selingkuh tapi masih sayang. Ini yang harus Anda lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu dia selingkuh, Anda lihat juga sendiri dengan bukti-buktinya, tapi anehnya Anda masih sayang, masih berharap dia bisa berubah dan kembali seperti dulu lagi, ya. Sering saya dengar cerita demikian. Lalu saudaraku bertanya-tanya, apakah aku ini bodoh? Apakah aku ini goblok? Atau aku ini hanya terlalu cinta? Kalau saudaraku pernah atau sedang berada di fase ini atau posisi ini, saudaraku tidak sendiri, Seperti yang saya katakan tadi, banyak wanita di luar sana yang sedang patah hati, tapi masih itu tadi, tetap bertahan, tetap memegang teguh keyakinannya, karena hati mereka belum siap yang namanya kehilangan, karena cinta mereka terlalu dalam, Tapi saya ingin saudaraku perlu tahu juga, sayang bukan berarti harus bertahan. Apalagi kalau panjenengan jadi satu-satunya yang harus berjuang. Dan selingkuh bukan cuma soal hubungan fisik, itu tentang pilihan hati juga, Dan ketika dia memilih menyakiti panjenengan, itu sudah cukup sebetulnya menjadi alasan untuk panjenengan ini memikirkan harga diri panjenengan sendiri. Dan tentunya di sini mungkin Anda punya 3 pilihan, Yang pertama, panjenengan bertahan dan memaafkan, tapi pastikan jenengan sadar untuk resikonya yang akan jenengan terima. Kalau dia tidak benar-benar berubah seperti yang panjenengan harapkan, saudaraku akan tersisa lebih dalam lagi. Dan yang kedua, saudaraku memilih untuk mundur dengan luka, tapi menyelamatkan diri panjenengan. Ini memang bisa dikatakan sesuatu yang berat, tapi bisa jadi jalan untuk terbaik panjenengan, untuk menyembuhkan diri panjenengan dan tentunya membuka jalan yang baru. Dan yang ketiga, saudaraku ikhtiar memperbaiki hubungan dengan cara jalan atau jalur spiritual. Ini bukan jampi-jampi, bukan mantra, tapi pendekatan secara batin. Langkah-langkahnya bagaimana, Kang? Yang pertama, membersihkan energi sakit hati. Yang kedua, memulihkan harga diri. Dan yang ketiga, kalau panjenengan ingin saya bisa bantu dengan doa pengikat hati atau sarana spiritual mustika khusus, yang bukan untuk menyakiti, tapi untuk menguatkan cinta yang benar. Yang paling penting adalah saudaraku harus pulih dulu, sebelum saudaraku mengambil keputusan-keputusan penting. Jangan ambil langkah besar saat saudaraku sedang terluka. Itu pesan saya. Saya pernah dampingi seorang klien saya, dan sebut saja namanya Mbak Rani. Tentunya dalam kisah ini itu suaminya selingkuh. Bahkan cukup jauh selingkuhnya, sudah hampir nikah siri, tapi hatinya masih sayang, masih ingin mempertahankan. Saya bantu beliau dengan zikir pembersihan batin, dengan afirmasi penguat jiwa juga, dan tentunya yang ketiga, mustika aura cinta. 2 bulan kemudian beliau memberikan kabar kepada saya, suaminya kembali minta maaf dan tentunya ingin menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Beliau janji untuk putuskan atau memutus hubungan dengan selingkuhannya dan lebih sayang kepada anak, peluk anak dan macam-macam lagi tindakannya. Bukan karena sihir, tapi karena
energi cinta panjenengan yang dibersihkan dan diarahkan secara khusus, tentunya diarahkan dengan benar. Kalau saudaraku sedang dalam situasi seperti ini, ya, pesan saya untuk saudaraku, jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri, nggih. Tapi juga jangan butakan mata panjenengan dengan cinta yang salah arah itu tadi, nggih. Beri waktu untuk diri panjenengan ini sembuh, dan kalau saudaraku butuh teman untuk bicara, butuh teman untuk curhat, atau bimbingan secara spiritual untuk menenangkan gejolak hati atau batin panjenengan, saya siap bantu itu. Silakan saudaraku bisa hubungi di nomor WA saya yang ada di video ini. Kita bersama-sama ikhtiar untuk kebaikan di dalam hubungan panjenengan, nggih. Untuk membebaskan diri panjenengan dari luka-luka yang terlalu lama, luka-luka yang dalam, yang sudah saudaraku simpan. Ingat ya, saudaraku, ini sering saya katakan kepada kalian saya, berhak untuk yang namanya bahagia. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.